Hadirin mohon duduk kembali. Acara selanjutnya laporan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Ketua Pelaksana Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut tahun 2024 dengan tema Pemimpin Muda Nasionalis yang siap menghadapi transformasi digital untuk Indonesia Emas 2045. Kepada yang terhormat Ibu Puji Utami Rahmawati Epok dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Rektor Universitas PGRI Negara, kepada yang terhormat Bapak Waran 3 yang pada hari ini beliau izin karena ada acara HUT PGRI yang bertepatan di Surabaya. Kepada yang terhormat narasumber yang sudah berada di acara ini, Ibu Dia Anita MPD, kemudian kepada teman-teman tim panitia yang sudah menyukseskan acara ini, dan kemudian kepada adik-adik mahasiswa dari Ormawa, kehormatan bagi kami sudah dapat meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit kontribusi ya terhadap seminar atau latihan keterampilan pada pagi hari ini. Saya sebagai ketua panitia mungkin akan ada banyak kekurangan pada acara ini, jadi mohon dimaafkan gitu ya. Kemudian saya harap adik-adik Ormawa ini khususnya yang diundang adalah, didelegasikan adalah adik-adik angkatan 2024 ya dan 2023. Dengan adanya narasumber nanti semoga ilmunya dapat bermanfaat ya, karena ilmu yang akan diberikan oleh narasumber nanti relevan sekali dengan kegiatan Ormawa ya pada tiap harinya, sehingga akan memberikan sedikit ilmu diberikan sedikit ilmu dari narasumber. Mungkin begitu laporan dari saya, dan pada pagi hari ini acara latihan keterampilan manajemen mahasiswa saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, mungkin ada satu info juga ya yang mungkin nanti biar nggak jadi bingung. Pada kesempatan hari ini mungkin latihan keterampilan manajemen mahasiswanya tingkat lanjut, tapi mungkin kalau adik-adik paham di situ nanti kita materinya yang tingkat dasar seperti itu ya. Jadi ini karena ada beberapa piece di RKA kita gitu saja. Jadi nanti materinya kalau mungkin sudah ada yang punya panduan ya dari kakak tingkat mungkin ya, ada panduan dari pusat gitu. Nah, kok materinya itu adalah materi tingkat dasar, dan padahal pada beda mungkin tingkat lanjut. Tapi pada sertifikat nanti yang adik-adik terima itu berbunyi di tingkat dasar, begitu ya. Baik, terima kasih. Sedikit demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Puji Utami Rahmawati Mkom atas laporan serta pembukaan acara pada hari ini. Selanjutnya marilah kita sejenak menundukkan kepala menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa, teriring harapan, semoga acara ini dapat memberi kebermanfaatan yang luar biasa pada kita semua. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Miftahul Munir MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi bahasa Inggris atau yang biasa dikenal dengan sebutan Miss Anita. Untuk materinya perumusan gagasan awal, yang kedua pendaftaran rencana kerja dan kepanitiaan, dan yang ketiga adalah administrasi. Untuk timeline-nya, waktunya penyampaian materi sekitar kurang lebih 60
lebih 60 menit. Kemudian setelah materi selesai, sesi berikutnya adalah seperti biasa, yaitu ada sesi tanya jawab dari peserta kurang lebih 20 menit. Kemudian sesi pengerjaan tugas atau post test untuk mengetahui level pemahaman materi, yaitu sebanyak 20 menit. Untuk post test nanti dikerjakan atau bisa diakses melalui Google Form. Dan soalnya ada sebanyak 10 soal pilihan ganda. Dan yang terakhir akan ada pembagian progres dari panitia untuk 5 penanya. Dan saya sampaikan selama materi berlangsung, saya mendorong untuk masing-masing peserta memastikan atau memberikan edukasi agar kegiatan penataan materi berjalan dengan bagus. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada narasumber untuk mulai menyampaikan materi pertama kali ini. Baik, terima kasih Bu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes, menegangkan, ya Pak No, kena dipukul gitu ya? Iya, oke. Santai saja, seperti mengikuti seminar ya. Kurang nyaman duduknya? Nyaman, oke. Sampai dengan nanti sore ya Bu Utami ya? Sampai dengan nanti sore ya, semangat ya. Ini baru sesi 1. Sudah sarapan? Sudah, belum. Oh, akhirnya sudah. Saya anggap perwakilan jawabannya sudah ya. Oke. Materi pertama, saya Diah Anita. Mungkin saya sedikit famous di sini ya. Sudah banyak wajah-wajah yang saya terkenal, yang mengenal saya, Devi Buyun. Oke. Untuk LKMM tahun ini di undangan memang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ketua Panitia. Undangannya itu TL, tingkat lanjut. Kalau Anda browsing panduan, itu sebenarnya ada pradasar, dasar, menengah, dan tingkat lanjut. Nah, kalau Anda langsung diberi materi yang tingkat lanjut, sepertinya harus 2-3 hari kita staycation di mana gitu ya. Di karantina ada untuk LKMM. Namun karena kita efisiensi waktu, sehingga di Uniwara kita mengadakannya yang tingkat dasar dulu. Teman-teman paham, nanti untuk selanjutnya mungkin bisa diadakan lagi untuk tingkat yang selanjutnya ya. Jadi materi saya sudah saya beri judul tingkat dasar sesuai dengan kurikulum yang diminta di panduan. Oke, selanjutnya mungkin ini ke siapa saya operator? Mbak, oke. Ada 3 materi untuk di pagi ini, yaitu perumusan gagasan awal atau PGA ya, PGA. Kita pakai singkatan-singkatan. Lalu penjabaran rencana kerja dan bikin wilayah nih maksudnya. Oh, dari situnya. Penjabaran rencana kerja dan kepanitiaan. Lalu yang ketiga admin. Berjuta kali turun aksi bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi bagiku satu langkah pasti. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi. Gerakkan kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan
Pasatirani, ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun kasih, bagiku satu langkah pasti. Pulang loh. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Oke, terima kasih banyak. Harus turun jalan. Apakah mengajarkan demo itu jelek? Oh, tidak lah. Itu kan kembali lagi tadi bagaimana kita melobi kekuasaan. Ya. Oke, ini pengendalian konflik. Oke, next. Oke, next. Ini ketemu siapa ini, Bu? Di sini. Titip ya. Oke. Mana? Makna konflik ya secara fungsional, konflik yang mendukung tujuan individu dan kelompok yang mengarah pada kinerja yang lebih tinggi. Ya. Disfungsinya konflik yang menghambat kinerja individu atau kelompok. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada konflik yang harus kita buat biar mereka itu paham bahwa kita harus berpikir. Karena orang berhenti berpikir itu pikun nanti. Ya. Makanya sampai sekarang Rhoma Irama itu dia selalu berproses. Kenapa sih? Padahal Rhoma Irama itu kan kaya raya, kan? Sampai sekarang punya YouTube dan sebagainya. Karena kalau kita berhenti berpikir, kita akan mudah pikun. Seperti itu, ya. Makanya ada yang fungsional dan disfungsional. Ya. Konflik itu harus kita buat sewaktu-waktu hal-hal yang membosankan. Kadang-kadang diklat kan membosankan, toh. Ya. Cekcok gak masalah antara panitia dan peserta. Yang penting pesertanya dibilangin dulu, ya. Terutama seperti Mapala dimanapun rata-rata konflik antara senior kadang-kadang sama panitia. Itu biasa, Mapala konflik itu biasa. Tapi konflik di sana itu biasanya di setting seperti itu. Ya, bukan konflik yang memang benar-benar bertaruh. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Ya. Jadi diklat itu harus memiliki cerita. Biar apa? Biar dapat menarik anggota untuk saling memiliki rasa kebersamaan. Ya. Oke, next. Jenis konflik ya, distributif, konflik yang dipicu oleh rasa kebencian dan tumbuh di dalam tubuh mereka masing-masing yang terlibat dalam konflik. Fungsional, konflik yang menghasilkan perubahan atau konsekuen baru yang bermuara pada perbaikan. Nanti kan kita dapat melihat pada saat ada yang bertengkar, si A ini dukung mana, A atau B, atau dia melerai atau menjadi dalam juga ya sebagai kubu A dan kubu B. Nah, kita dapat melihat nanti. Ya. Di sana nanti ada ikatan batin antara kita semua. Makanya otak pemimpin itu harus benar-benar ya harus ruwet ya, harus banyak inovasi-inovasi dalam pikirannya. Bagaimana sih misalkan anggota tidak aktif, itu harus berpikir, bukan dibiarkan gak aktif ya. Misalkan Pak sekarang kan ada WA Pak, surat manual itu saya pikir itu penting dan perlu. Kenapa? Karena pada saat kita ada surat kertas, kita ada komunikasi hadapan-hadapan ya, terima WA apalagi di grup ya, informasi bahwa ada rapat jam segini-segini. Itu kadang-kadang kurang mengena. Jadi pada saat ada lembaran itu perlu kita coba untuk apa? Mendekatkan emosional kita dengan anggota yang lain. Ya, seperti itu. Jadi walaupun setengah lembar, berarti ada surat. Ya. Oke, nanti nggak biasa ya kita rapat ya. Itu lebih mengena ketimbang dari WA. Karena pada saat WA kesannya kan ya gitu-gitu aja toh, tanpa mengajak. Di WA kan bukan mengajak ya, hanya memberitahu loh sebenarnya. Tapi pada saat kita datang nih, besok kita ada rapat kepanitiaan, mohon hadir ya. Gitu kan. Dari segi etika kita juga diajarkan, dari segi melobi kita diajarkan.
Makanya pemimpin itu harus berpikir ke sana. Jangan sampai kita yang bergerak hanya mengikuti alur aja. Kita harus melawan arus. Kita bukan mengikuti arus. Ya, karena mahasiswa aktivis ya, yang mengikuti UKM itu pasti selangkah lebih maju dari mahasiswa-mahasiswa yang hanya kuliah pulang. Ya. Kita harus jadi kura-kura, kuliah rapat. Dalam rapat kita harus berpikir, berproses, tulis ya. Ditulis. Pernah enggak nulis pada saat rapat? Kayaknya nggak pernah ya. Hah? Pernah. Jadi apa tadi? Jadi anggota. Jadi anggota apa jadi sekretaris? Ya pasti ya, ada sekretaris nulis ya. Ya pastinya anggota yang lain tulis ya. Apa hanya main HP dan sebagainya? Oke, next. Destruktif versus fungsional. Konflik yang didiskusi muncul karena rasa benci satu kelompok lain yang disebabkan oleh berbagai hal seperti adanya perbedaan kekayaan yang mencolok dan sebagainya. Konflik yang fungsional berasal dari perbedaan pendapat antara dua kelompok tentang suatu masalah yang merasa sama-sama dihadapi. Akibat dari konflik yang diskusi berupa benturan-benturan fisik yang membawa kerugian jiwa atau harta. Jadi kayak berkelahi dan sebagainya. Akibat konflik fungsional adalah suatu konsensus terhadap hal-hal yang menjadi sumber diri munculnya perbedaan pendapat. Di samping itu hasil atau akibat dari konflik fungsional dapat pula berupa suatu perubahan menuju perbaikan. Ya. Oke, next. Ini mencegah konflik. Ada asas Post-Milo. Jadi kita harus merendah ya. Jadi merendah pada saat hal-hal yang di luar rapat ya. Tapi kalau rapat kayaknya kita harus bertengkar Bapak. Dulu tunjuk-tunjukkan biasa kita tunjuk-tunjukkan. Misalkan saya meminta si A ini jadi ketua pelaksana, sekretaris meminta si B jadi ketua pelaksana, si C juga sama, si bendahara juga sama. Ya, wakil juga sama. Kita adu argumen di dalamnya. Ya, jadi saling debat di sana nanti. Kita debat. Tapi kita harus ada indikator. Jadi indikator yang sesuai dengan yang kita inginkan itu nanti yang menjadi kandidat jadi ketua pelaksana, jadi sekretaris, bendahara dan sebagainya. Jadi indikator menentukan calon itu kita harus 1 jam. Hanya 1 orang ya. Menentukan ketua pelaksana itu. Kita harus debat. Jangan hanya oh ini kan sering ke markas, sering ke sekret, kita jadi ketua pelaksana. Tidak. Kita harus ada indikator yang harus sesuai dengan kriteria jadi ketua pelaksana, sekretaris dan bendahara. Dan kesekretariatan ya, sikiat dan sebagainya. Bersikap demokratis. Ya, kita harus demokratis. Ya, terhadap pendapat-pendapat orang lain atau anggota yang lain. Ya. Kita jangan egois dengan pendapat kita, karena keegoisan ini kadang-kadang menyebabkan konflik dan baperan tadi itu. Ya. Kita harus jadi mahasiswa yang berperan, bukan baperan. Ya, ingat berperan, bukan baperan. Ketiga, mengembangkan sikap toleransi terhadap agama yang berbeda tanpa kita harus keluar dari akidah agama kita masing-masing. Jadi organisasi jangan sampai kita, yang perempuan harus pakai kerudung dan sebagainya. Tidak, kita harus toleran. Dan ingat juga ya, perempuan sama laki-laki itu sama sebenarnya. Samanya apa? Dari segi tenaga dan sebagainya. Kita dulu, ya karena saya di kesehatan, ngangkat pasien dari lantai 4 itu udah biasa pakai berat badan. Perempuan jadi pakai rok incing-incing ini biasa dia angkat beban itu dari tangga ya lantai 4. Ya. Pasiennya siapa? Pasiennya yo mahasiswa yang besar-besar itu. Yang angkat itu kecil-kecil. Ya. Incing-incing ini itu ya, ini biasa. Makanya saya sampaikan perempuan laki-laki sama aja, tidak ada perbedaan. Ya.
misalkan lari-lari itu biasa, laki-laki perempuan. Ya. Karena kita seragamnya ada 3 kalau nggak salah, PDH, PDK, PDL. Itu. PDH itu untuk harian ya, yang memang aturan, yang kalau di saya dulu harus latihan keterampilan sudah lulus. Kalau PDK itu pakaian khusus, pakaian dinas khusus ya, itu boleh semuanya. Oh sorry. Yang PDH dia sudah lulus ujian sekota Malang. PDK lulus Latra. PDL lulus Diklat. Itu jadi ada tingkatannya. PIN kita banyak dulu, ketua umum ya, terus pengurus, anggota. Kita gila jabatan dulu. Cuma saya tunjukkan. Jadi pada saat kuliah ya masih talikur ya, talikur yang ketua umum kanan, masih pengurus ya, pengurus itu warna merah, PIN anggota, PIN pengurus ya, 3 masih talikur. Gagal, jalannya itu ya gini ya. Kita tunjukkan bahwa kita organisasi. Sampai dosen-dosen, wah, maksudnya ini loh aktivis kayak ini. Cuma jangan tanya nilai ya. Kalau nilai kuliah, ibaratkan orang sekarang itu ya antara hidup dan mati, ya. Tapi aktif itu ya seperti itulah. Cuman teman-teman saya menyampaikan yang kubu-kubu ya, kamu itu mau lulus berapa tahun kuliahnya, seperti itu. Saya tunjukkan di sana. Karena senior itu selalu mengingatkan. Jadi pada saat saya semester 7 sudah mengingatkan, sering dua SMS ya, SMS telepon. Jadi sampai mana skripsinya. Jadi saya tunjukkan 3,5 tahun saya lulus kuliah. Jadi nggak sampai 4 tahun. Dan teman saya yang kura-kura, yang kupu-kupu ya, itu 4,5 tahun. Jadi saya menang 1 tahun. Saya aktivis, tapi saya tunjukkan 3,5 tahun sudah lulus. Ya, jadi kampus-kampus itu kadang-kadang punya otonom ya, 3,5 tahun bisa lulus. Saya buktikan 3,5 tahun saya lulus seperti itu. Ya, jadi walaupun aktivis ya kita harus belajar juga ya, bukan fokus ke organisasi karena kita ditugaskan dari rumah sama orang tua adalah untuk kuliah. Organisasi adalah sampingan. Ya, tapi kita harus totalitas, kuliah harus totalitas. Organisasi juga totalitas. Harus memiliki budaya baru. Kita kalau ketemu anggota kita wajib salaman. Ya. Salaman kita wajib. Ya, salaman itu wajib. Itu untuk mempererat kita. Ya. Misalkan Pak, saya tidak boleh salaman sama laki-laki. Ya. Jadi salaman ya syaratnya aja, tapi tetap salaman kita. Itu wajib, itu aturan budaya kita. Ya. Budaya itu harus ada. Dan saya kalau dulu saya pada saat jadi anggota ketemu ketua umum itu saya lari, ya, karena kewibawaannya itu terjaga. Jadi ketua umum itu harus memiliki kewibawaan tersendiri. Ya. Makanya saya sampaikan tadi kalau ketua umum itu di kampus saya dulu tuh jalannya itu gak gini-gini, gagah dia. Apalagi pakai talikur ya sama ini itu gagal. Jadi cewek-cewek itu banyak sing melihat ya. Perempuan juga sama, kewibawaan juga harus ada pada saat jadi ketua umum. Oke, next. Oh, sudah ada. Jadi BEM ya, BEM itu kalau hanya 2 cewek kurang keren ya. 3, karena memang idola ya. BEM tampil di depan wibawanya tinggi dan kadang-kadang memiliki ajudan, menteri-menterinya di belakang ya, di depan itu biasanya keamanan, menteri keamanan, jadi dikawal. Memang benar-benar sakral ya, itu sakral, seharusnya sakral. Jadi memang pada saat kegiatan ya, bukan setiap hari sakral, enggak. Ya, kalau mahasiswa ya mahasiswa, tapi pada saat kegiatan benar-benar diposisikan. Dan ini juga saya lihat mahasiswa bukan di sini aja ya, tapi di mahasiswa yang lain
panggilan itu tidak melekat pada jabatan. Ya, seharusnya melekat. Ya, ketua umum ya apa kita panggil ketua, sekretaris. Saya walaupun teman saya itu satu kos, saya tetap dia wajib manggil saya ketua di organisasi. Dia sekretaris di UKM lain, saya anggotanya, saya panggil sekretaris. Jadi posisikan di posisinya. Saya memiliki ketua pelaksana, saya panggil tutupel. Ya. Sekretaris. Jabatan itu harus melekat, bukan kita gila jabatan, tapi biar nanti kita paham bahwa di dunia luar harus seperti itu juga. Ya. Kalau sini tidak loh, ketumnya di organisasi panggil aja namanya. Oh dia kan satu angkatan dengan kita, apalagi atau dia kan adik tingkat saya, ngapain saya panggil ketum dia? Di organisasi kita jabatan harus melekat. Ya. Dulu ada anggota yang tidak manggil karena kedekatan ya, seperti kakak adik tadi itu manggil mas, ke saya itu manggil mas. Yang gak terima itu bendahara, itu push up ya. Push up satu set itu 25. Di sini mapalah mungkin ya, satu set itu ya ada ya, kan lain nggak ada. Yang di satu set itu 25, jadi di push up. Karena keceplosan manggil saya itu mas, ya, karena kedekatan kakak adik tadi itu. Manggil mas, udah push up 25 kali. Itu maksud saya. Di organisasi harus melekat jabatannya. Walaupun di luar itu adalah teman dekat kita, saudara kita dan sebagainya, kita melekat. Karena saya sendiri, dosen saya dulu itu ponakan saya sendiri, ponakan asli ya. Itu tetap saya manggil Pak di perkuliahan. Tapi di luar ya udah ponakan seperti itu. Ya. Kita harus menempatkan posisi sesuai tempatnya. Ya. Walaupun satu angkatan, ada tingkat dan sebagainya, kalau dia jabatannya ketua umum, sekretaris, bendahara, ketua pelaksana, itu wajib kita memanggil sesuai jabatan. Karena kita menghormati organisasi kita, bukan ke orangnya. Ya. Kita bukan karena gila jabatan, enggak. Ya. Itu melekat pada diri. Karena itu jabatan ya. Pak Khairi, untuk topik yang ketiga ini nanti waktunya sisa 30 menit kan sekarang, jadi mungkin 15 menit ya Pak. Ini sedikit cuma tulisan saja. Ini hanya pamer foto-foto saya aja. Ya. Ini banyak foto-foto. Kayaknya kan sampai 30 menit ini. Ini lanjutan materi LKM. Materi ini merupakan muara dari materi sebelumnya dari Budiah dan saya. Suksesnya Ormawa sangat tertentukan oleh program kerjanya. Jadi program kerja harus difikirkan, harus dirumuskan matang-matang. Kenapa program kerja ini atau kegiatan ini dilakukan? Harus ada tolak ukurnya. Berapa target kita pesertanya itu harus ditarget, biayanya berapa? Ya. Oke. Langkah-langkah dalam pembuatan program kerja. Inventaris ide-ide kegiatan dari semua anggota Ormawa Anda. Jadi tanyain ke anggota-anggotanya, ya, apa kegiatan-kegiatannya. Kalau kita dulu setiap pengurus harian, dulu itu kan ada pengurus inti sama pengurus harian. Pengurus inti itu ya bagian ketua umum dan sebagainya. Pengurus harian yaitu pengurus bidang itu kan. Kalau saya dulu ada bidang SDM, sumber daya manusia, Kesra, kesejahteraan anggota. Saya itu humas di bawah ketua bidang 1. Ketua umum itu memiliki, jadi ketua umum memiliki 2 cabang ya. Maksudnya bawahan, punya 2 bawahan, yaitu ketua bidang 1 bagian sumber daya manusia, ketua bidang 2 tentang inventaris, tentang rumah tanggaan, sama sekretaris bendahara. Sekretarisnya 2, bendaharanya 2. Yaitu memiliki ketua bidang 1 ini membawai 3 bidang harian, yaitu SDM, Humas, sama Kesra. Ketua bidang 2 membawai Pengmas, pengabdian masyarakat, yaitu markas sama Pengmas, sama ke rumah tanggaan. Jadi bagian kesehatan ya, ruang kesehatan sama markas itu. Itu dulu memiliki program kerja masing-masing. Jadi SDM apa program kerjanya, Humas apa program kerjanya, Kesra apa program kerjanya, Pengmas apa,
terus seperti apa, markas apa, itu ada bidang-bidangnya. Ada program kerjanya masing-masing. Dari sana juga ada program kerja inti, yaitu pengurus inti. Pengurus inti itu hanya 5 program kerja, jangan terlalu banyak-banyak. Ya, yang banyak itu adalah bidang-bidangnya. Ya. Dan nomor surat, ya, entah apa ya aturannya ya. Kalau aturan kami dulu di organisasi yang lainnya, sekota Malang, nomor surat itu beda, kepanitiaan beda, pengurus inti beda nomor suratnya. Ya, kalau sini entah seperti apa. Ya, jadi panitia itu nomor suratnya dari 1 lagi. Misalkan program kerja pertama itu dari 1 lagi suratnya, tidak mengikuti ketua umum, pengurus inti. Ya, cuman kode-kodenya tidak ada. Jadi ini program kerja siapa? Misalkan PSDM, ada kodenya, PSDM itu berapa nomor kodenya? Seperti itu. Jadi tidak mengikuti nomor surat punya pengurus inti. Ya, jadi beda kepengurusan nomornya ya dari 1 lagi kan. Seperti itu. Bukan dari meneruskan, tidak. Ya. Lain pengurus ya lain nomor. Karena tutup buku di LPG loh nanti. Tutup buku selesai, buka lagi nanti suratnya. Seperti itu. Jangan amburadul antara perusahaan sama pengurus inti, apa bedanya nanti? Ya, nomornya harus dibedakan, ada kode tersendiri nanti. Oke, seleksi ide-ide tersebut. Nah, jadi seleksi nanti untuk program kerja misalkan saya nanti ngambil kegiatan SDM ya, tapi SDM nanti kita pelaksananya seperti itu. Pilih yang mana bisa direalisasikan berdasarkan urgensinya. Jadi mana yang penting ya. Kita harus seleksi mana yang baik, mana yang urgent kita dahulukan. Buatlah program kerja tahunan berdasarkan ide-ide yang sudah diseleksi dengan menggunakan diagram Gantt. Pernah tahu Gantt? Gak pernah, bro sih jawab. Apa dia? Anda tulis saja nanti bisa dipelajari di rumah. Ya. Jadi harus ada tolak ukurnya, siapa saja nanti sasarannya, ya. Tanggal berapa, bulan berapa nanti dilaksanakan kegiatannya dan sebagainya. Oke, next. Oh ini 4 ya. Susunlah secara lebih rinci masing-masing program kerja yang ada pada program tahunan. Ya, jadi program tahunan itu bukan menghabiskan uang, tapi juga terukur. Ya. Program kerja yang tidak ada dana dari kampus itu jangan dimasukkan ke program kerja. Ya, itu program rutinan toh itu kurang kerja bidang kayaknya. Ya. Program kerja yang dipresentasikan, yang diusulkan ke kampus adalah program kerja yang menggunakan dana kampus. Itu seharusnya, ya, itu seharusnya. Seksi berdasarkan urgensi. Oke, buat dan ajukan proposal kegiatan sesuaikan dengan lingkup kegiatannya. Seperti tadi saya sampaikan, kita harus punya 2 proposal. Yang pertama adalah sponsor, yang kedua adalah sponsorship. Jangan sampai sponsor itu kita cantumkan logonya, karena kita kebiasaan biasanya dikasih uang terus langsung aja tampilkan logonya kan gitu kan. Kita harus deal-dealan, kita harus memiliki wibawa kepada sponsor itu. Memberikan uang sesuai permintaan saya, logonya saya tempelkan. Tidak sesuai dengan permintaan saya, berapapun jumlahnya, ya tetap logonya tidak ditampilkan. Ya, kita harus memiliki wibawa. Walaupun kita ngemis, kita harus memiliki wibawa. Makanya kita jadi pengemis yang berdasi. Kita harus rapi penampilan. Makanya saya sampaikan tadi, kalau laki-laki yang nangani, kita harus perempuan yang harus menghadapi. Biar apa? Biar cair dana itu. Ya. Bukan kita niatnya menggoda, tapi kan yang menggoda memang. Ya. Untuk merayu mendapatkan uang kan seperti itu kan. Ya. Oke, next. Oh, ini foto saya lagi. Memang pamer foto, bikin lagi jangan ngantuk.
Ajukan proposal kegiatan sesuai dengan berikut kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk kegiatan intern, ya proposal harus sudah masuk 2 minggu sebelum pelaksanaan. Ya, bukan sehari pelaksanaan. Makanya tadi harus ada kalender kerja. Untuk Pasuruan dan Pasuruan Raya, proposal harus masuk 1 bulan sebelumnya. Itu aturan yang seharusnya dilakukan. Ya, jadi kegiatan-kegiatan misalkan sponsor biar nanti berpikir juga ya untuk mencarikan dana. Sebentar ya, ada telepon. Oke. Tingkat provinsi itu 3 bulan sebelumnya itu memiliki aturan ya. Aturan. Biar apa? Biar cari sponsornya. Kalau tingkat provinsi itu 1 bulan sebelumnya, saya yakin nggak akan cair dana itu. Makanya saya banyak dana dulu karena kita punya target-target seperti itu. Ya. Apalagi tingkat nasional itu harus 6 bulan. Ya, tingkat nasional harus masuk 6 bulan sebelumnya. Ya. Makanya kegiatan itu jangan hanya yang penting berjalan, tapi terkonsep. Ya, apa tujuannya itu? Bukan formalitas yang penting jalan-jalan gitu aja. Apa yang kita dapatkan? Kita gak akan berproses. Ya, otak kita ya akan mandek di sana saja, ya tanpa berproses ke yang lain. Oke, next. Oke, laporan kegiatan. Format laporan mengikuti format proposal. Oke, format laporan ya sama dengan proposal. Bedanya di mana? Halaman terdiri dari cover, kata penata, dan daftar isi. Jadwal kegiatan berubah menjadi realisasi kegiatan. Ya, anggaran dana berubah menjadi realisasi penggunaan dana. Disertai dengan lampiran-lampiran untuk LPG-nya yang terkait dengan kegiatan tersebut. Misalkan realisasi kegiatan, jadi dokumentasi foto-foto, kwitansinya, ya foto-foto kegiatan, materi pelatihan dan sebagainya. Apabila kita ajukan proposal untuk mengikuti kegiatan pelatihan seperti mapala, lomba-lomba seperti itu kan, itu harus ada materi atau dokumentasi kegiatan. Dan tekankan lagi kalau teman-teman yang mengikuti pelatihan, pulangnya itu jangan sampai hanya dibiarkan, karena dia mau mendapatkan ilmu toh harus disebarkan ke anggota yang lain. Jadi adakan kegiatan, ya bukan hanya misalkan ikut pelatihan di Surabaya, pulangnya dibiarkan seperti tidak punya beban. Jadi dia punya beban, harus melaporkan hasil kegiatannya dan memberikan materi kepada anggota-anggotanya. Dan tadi itu tugasnya kan mencari nomor telepon toh. Nah, itu dijadi komunikasi. Laporan 10 nomor. Itu seharusnya agar apa? Kita memiliki forum komunikasi yang lebih luas. Biar kita dapat mengukur diri, dapat mengukur organisasi kita sebesar apa sih di dunia luar ya. Bukan hanya di Uniwara. Oke, next. Oke, terima kasih. Ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Rizky. Oke, dari 3 topik materi ya yang sudah disampaikan tadi, baik dari pengendalian motivasi, kemudian juga pengendalian konflik, ini sangat penting ya memang untuk melakukan manajemen dalam berorganisasi. Nah, dari materi yang disampaikan, kira-kira apakah ada pertanyaan atau di sini sesi diskusi ya? Silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Husna juga dari HMPS Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, Bapak, saya akan bertanya mengenai sponsor. Pertanyaan saya, berdasarkan pengalaman Bapak, apakah ada kriteria kegiatan yang mudah diaksesi oleh perusahaan untuk sponsor?
Dan bagaimana strategi awal, misalkan organisasi kita itu minim jaringan atau lobby terhadap perusahaan. Terima kasih. Oke, masih saya jawab Pak dulu. Boleh Pak, langsung. Oke, langsung aja ya. Seperti yang contoh saya tadi untuk junk food, seminar junk food, itu kan berhubungan dengan kesehatan. Apa yang hubungan dengan kesehatan? Misalkan obat-obatan, pakai Pokari tadi kan berani dong menggelontorkan 400 botol cuma-cuma karena itu berhubungan dengan kesehatan juga. Itu. Dan yang kedua, kita jangan nitipkan ke Satpam. Ya, kita langsung masuk ke kantornya. Ya, ke HRD-nya biasanya ya. Kita langsung masuk. Ya, jangan sampai kita hanya titip-titip ke Satpam. Misalkan harus titip ke Satpam, kita harus sering komunikasi, harus telepon seperti itu. Karena dulu pada saat di Pokari itu ya, Pokari itu ternyata saya gak paham juga. Karena anggota saya yang menemukan rahasianya. Ada gudang, ada kantornya. Kantor itu kecil sekali Pokari itu. Jadi bukan besar-besar seperti itu, dia kecil, hanya di ruko seperti itu. Nah, di sana tempat untuk naruh proposal seperti itu. Jadi itu cara kita untuk mendapatkan dana seperti itu. Dan proposal itu harus menarik dari kata-katanya, dari tampilannya. Makanya saya tadi sampaikan itu selisih Rp700 lakban sama apa namanya spiral ya. Spiral itu beda Rp700 dulu. Ya, kita pakai spiral atau jilid langsung itu lebih menarik. Kan ada usaha apa dari kita. Kalau hanya lakban bondo 2.000 bahasanya. Ya, kita harus semenarik mungkin proposalnya. Saya lupa tidak buat bawa contoh. Dulu tuh di sponsorship ya, saya buat desain banner ya. Tapi banner bukan hanya ukurannya aja, misalkan 2x3 kan seperti itu. Nanti kita tempel logonya bulat-bulat ya, itu logonya. Kalau bantunya 500.000 misalkan logo yang mana, taruh yang mana seperti itu. Kaos juga sama kita, jadi kita buat ya kaos, desain kaos kotak-kotak kita aja tanpa warna ya. Itu logonya taruh mana. Dan spanduk juga kita buatkan. Jadi kalau dia 500.000 ada berapa tempat dengan ukuran berapa kita diberikan seperti itu ke sponsorship. Kalau ke sponsor kita biasanya yang berhubungan dengan kampus juga ya, dan dengan tema tadi itu. Kalau temanya tentang kesehatan ya cari kita tentang kesehatan seperti itu. Kalau tentang olimpiade biasanya ke buku-buku dan sebagainya ya, seperti itu. Sudah. Oh iya, saya lupa. Ini untuk sesi pertama tadi kan ada door prize ya. Untuk sesi kedua ini juga ada 5 door prize. Kemudian tadi ada peserta yang juga aktif kan Pak ya. Mungkin dari 2 orang ya tadi yang bisa menjawab dari pertanyaan Pak Hoiri nanti akan mendapat door prize, dan juga 1 penanya. Kemudian ada 2 lagi mungkin ya Pak untuk pertanyaan ya. Jadi silakan dari teman-teman mahasiswa ini apakah ada pertanyaan yang lain lagi ya? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Muhammad dari HMDS Ilmu Komputer. Saya ingin bertanya tentang penyelesaian konflik, Pak. Kan dalam metode pendekatan personalisasi begitu. Ya. Satu pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Ikom semua. Titipan wilayah ya. Oke, perkenalkan nama saya Frida Kholinis dari Himaster Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer. Jadi saya ingin menanyakan mengenai pengendalian motivasi. Jika kita tidak mempercayai diri kita sendiri, apakah kita dapat memotivasi orang lain? Kan soalnya dalam beberapa kondisi kita harus diberi tugas untuk memotivasi orang lain. Akan tetapi kita itu tidak mempercayai diri kita sendiri. Apakah kita dapat menjadi motivator itu, atau mungkin kita harus mempercayai diri kita sendiri agar bisa memotivasi orang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memang kembali lagi ya.
Jadi tidak semua orang dapat memotivasi dirinya sendiri. Cuman kita harus menjadi teladan bagi orang lain, orang-orang terdekat kita seperti itu. Karena saya punya kakak tingkat dulu. Jadi apapun yang beliau lakukan, walaupun menurut orang lain itu tidak baik, menurut saya itu baik. Jadi untuk memotivasi saya sebagai sosok ya, kita harus memiliki sosok untuk memotivasi kita sendiri. Dan sekarang saya suka menulis ya, walaupun bukan penulis yang aktif ya, tapi saya sering nulis kata-kata. Itu sebenarnya ada sosok yang menjadi inspirasi untuk menulis. Juga sama nanti pada saat kita jadi pemimpin, jadi ketua umum, kita harus cari sosok yang dapat memotivasi kita sendiri. Ya, makanya kecerdasan intrapersonal ya harus kita miliki. Untuk apa? Untuk memahami kita sendiri. Kita seperti apa sih? Seperti itu. Maka kita harus memiliki sosok yang dapat memotivasi kita. Karena pasti setiap individu memiliki sosok idola masing-masing. Dari idola itu kita akan memberikan motivasi pada diri kita sendiri. Ya. Kalau saya dulu ada salah satu sosok ya kakak tingkat ini sampai saya jadi dosen karena termotivasi oleh beliau. Ya, beliau sekarang di UIN Tulungagung. Karena dulu ya sekarang UIN Tulungagung. Jadi beliau itu cara berpikirnya dan beliau itu orang matematika juga. Jadi cara berpikirnya, bertindaknya menurut saya cocok sih, sesuai dengan saya. Cuman dari segi kepemimpinan kurang. Jadi ada sosok lain yang dari Padang, Sumatera. Kalau kepemimpinan bagus. Cuman cara konseptornya saya punya sosok tersendiri untuk konsep-konsep. Karena beliau itu dulu ketua bidang 1 bagian SDM. Konseptornya bagus dia, cuman kepemimpinannya masih kurang, tidak dapat mempengaruhi orang lain ya. Tapi yang sosok yang satu ini kepemimpinannya bagus, cuman konseptornya kurang bagus. Dan beliau itu ketua umum yang dari Sumatera itu dari ketua umum yang ketua bidang 1 yang saya ini ya. Jadi menyatu sehingga saling menutupi. Makanya nanti saya kelupaan tadi, pengurus inti harus saling menutupi kelemahan pengurus inti yang lain. Jangan sampai nanti misalkan ketua umum tidak suka dengan sekretaris, jangan sampai menampakkan diri kepada anggota, kewibawaannya akan berkurang. Ya. Jadi kalau ada masalah dipendam sendiri sesama pengurus inti, jangan sampai konflik internal pengurus inti bocor ke anggota. Walaupun anggota itu teman dekat kita, jangan sampai borok pengurus inti jangan sampai keluar. Kita harus menutupi. Di sana nanti akan terbentuk kewibawaan pengurus inti. Makanya saya sampaikan tadi, saya ketemu ketua umum, saya lari dulu. Lari itu apa? Merasa takut atau apa? Karena kewibawaannya terjaga. Siapa yang menjaga? Ya pengurus inti yang lain. Ya. Kita bantah, ngomong keras ya dengan ketua umum. Kita gak berani. Karena ada sosok. Makanya saya sampaikan tadi, ada yang manggil saya Mas di organisasi, langsung sekretaris gak terima, saling menutupi. Walaupun di dalam rapat ya kita saling menjatuhkan ya tidak. Tapi pada saat di luar anggota nggak tahu kalau kita ada konflik ya masalah. Itu organisasi yang bagus adalah organisasi yang saling menutupi kelemahan pengurus inti yang lain seperti itu. Ya sampai anggota bocor ya ke anggota masalah internal pengurus inti. Itu akan menjaga kewibawaan pengurus inti. Mungkin itu. Ya, cukup berarti ya Pak ya untuk materi yang kedua ini. Kira-kira cukup ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk proses pengukuran pemahaman dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Khairi ini tadi, di situ sudah dikirimkan link untuk post-test kedua ya. Ya, sudah dikirimkan kan ya. Nah, teman-teman bisa langsung mengerjakan post-test yang kedua ini. Nanti batas waktunya adalah sampai pukul 14.00 ya. Sama satu lagi tadi yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Khairi, kalau nggak salah dari sebelah sini tentang mekanisme rapat ya Pak ya tadi ya. Yang bisa menjawab selain tadi Pak yang duluan. Coba ada yang menjawab pertanyaan.